Di awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menuai kritik tajam dari publik. Komitmen pemerintah memberantas korupsi dipertanyakan setelah sang presiden mengajukan nama Komjen Polisi Budi Gunawan, tersangka korupsi rekening gendut sebagai calon tunggal Kapolri. Dengan menetapkan tersangka Komjen BG. Yang itu mengikuti prosedur hukum yang benar ya kita ikuti. Masalah rekening gendut itu sudah selesai. 9 Januari 2015, Presiden Joko Widodo menyodorkan satu nama ke DPR sebagai calon pengganti Kapolri Komjen Sutarman yang pensiun Oktober 2015. Jokowi meneruskan tradisi presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang menyodorkan calon tunggal Kapolri. Itu kan dari Kompolnas memberikan usulan kepada saya. Dari sana kita pilih. Dan sekarang silahkan kita tunggu proses yang ada di DPR. Udah. Kenapa tidak melibatkan KPK Pak dan PPATK? Tidak melibatkan KPK dan PPATK? KPK dan PPATK kenapa tidak dilibatkan? Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain. Tanpa satupun pesaing, asumsinya satu-satunya pilihan yang disodorkan sang presiden telah teruji integritasnya. Namun sejak 2010, Komjen Budi tersangkut rekening gendut. Dan pencalonan mantan ajudan Presiden Megawati ini menjadi kian kontroversial lantaran berselang 4 hari KPK menetapkannya sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji. Pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kekayaan Budi Gunawan meningkat 5 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Pada 2008, Budi menyerahkan laporan harta kekayaan 4,684 miliar rupiah. Dan pada 2013, total hartanya lebih dari 22 miliar rupiah. Dalam proses ini, kemudian ada penetapan tersangka oleh KPK. Kita menghormati KPK. Ada proses hukum di sini, tetapi ini juga ada proses politik yang ada di Dewan. Kita juga menghargai Dewan. Oleh sebab itu, sampai saat ini saya masih menunggu, mungkin nggak tahu paripurnanya di Dewan kapan. Nah, setelah selesai itu nanti baru akan kita putuskan. Jokowi tak menarik pencalonan Budi Gunawan walau berstatus tersangka korupsi. Hampir 5 tahun lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menyerahkan temuan transaksi mencurigakan sejumlah perwira tinggi, termasuk Budi Gunawan ke Mabes Polri. Dengan gaji resmi sekitar 7 juta rupiah, 2 rekening Budi dan anaknya kebanjiran 111,5 miliar rupiah sejak 2004. KPK sudah berusaha untuk membuka komunikasi, bertemu dengan Presiden. Tapi memang kita belum dikasih waktu untuk menjelaskan bahwa proses seperti ini sudah lama dan hasilnya sekarang kita jelaskan kepada publik melalui press conference ini. Presiden Jokowi lebih mempercayai laporan Komisi Kepolisian Nasional yang menyebut transaksi Budi Gunawan wajar. Pemilihan Budi menyisihkan 8 nama perwira tinggi lainnya yang disodorkan Kompolnas. Masalah rekening gendut yang pernah diisukan pada tahun 2010 itu sudah selesai ya dengan adanya surat kepada PPATK yang disampaikan oleh Kapolri pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa itu clear
Ya, jadi berdasarkan itu juga pada tahun 2013 Pak Budi Gunawan termasuk salah satu kandidat yang diusulkan oleh Kompolnas karena memang tidak bermasalah. Ya. Nah, sampai saat ini memang tidak ada bukti tentang rekening gendut.